Waduh, gimana nih orang sudah ditenggelamkan begitu lama, setengah jam, tapi masih hidup. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Sahabat-sahabat subscribe Juru Panon. Nah, saya akan cerita lagi, yaitu cerita dukun santet tewas mengenaskan dibunuh warga. Cerita ini memang sudah lama, waktu bapak saya masih ada di kampung dan saya masih di kampung. Dan dukun santet itu yang bernama Ki Golok Macan. Itu ilmunya lumayan tinggi, sebab di kampung saya dulu itu disegani, ditakuti, sebab punya ilmu. Selain ilmu santet itu ada ilmu yang lain seperti ilmu kanuragan. Kebal dibacok, kuat dipukul, dan kadang sampai ke dibunuh, tidak bisa mati kalau pakai golok. Nah, saya akan cerita itu pekerjaannya. Ki Golok Macan itu sehari-harinya petani, yaitu ngolah sawah, bertani. Memang itu cukup lumayan, sawahnya luas, dan karakternya itu pemarah, cepat emosi, dan kadang dicari-cari jalan berantem dan dicari-cari jalan masalah. Nah, di lain waktu, di satu waktu, kebetulan itu Ki Golok Macan itu di samping, di dekat sawahnya itu banyak orang yang benci, banyak orang yang dendam dan tidak senang, sebab itu mau menang sendiri. Contoh, kalau di waktu kita musim mencangkul, kan itu orang semuanya, kalau petani itu dibutuhkan air yang banyak, sedangkan di sekitar sawahnya Ki Golok Macan itu airnya cuma satu pengairan, yaitu dari sungai. Kebetulan itu sungai terkecil airnya musim kemarau. Nah, waktu musim mencangkul, yaitu di sekelilingnya yang sama-sama petani itu ada 7 orang. Saya sebut yang ke-1, yang itu kadang orang itu hampir sama pemberani, yang namanya Si Gentong. Si Gentong itu karakter memang sama hampir seperti Ki Golok Macan. Karakternya emosional, temperamen, tapi itu tidak punya ilmu santet. Cuman kalau sudah marah hampir tidak bisa. Nah, di lain waktu kebetulan Ki Golok Macan itu mungkin waktu malam, kan Ki Golok Macan itu tidak, rumahnya itu tidak di kampung biasa, menyendiri, yaitu di sawah, di tengah-tengah sawah sambil menunggu sawah. Makanya kalau air itu paling, kata Sunda itu hawak, kadang mau sendiri, seenaknya sendiri, tidak bisa diatur. Kebetulan Si Gentong itu mau mencangkul, pas waktu pagi mencangkul itu sawahnya kering, sebab airnya ditutup oleh Ki Golok Macan. Nah, sudah begitu langsung kita diontrol ke Ki Golok Macan. Hei Ki, kamu seenaknya aja, kamu tidak tahu ini sawah saya
sampai ke kering begini. Saya gimana kalau mencakul? Itu pasti gagal saya itu tanam padi itu, kata si gentong itu. Tapi golok macan tidak mengakui. Saya mah gak tahu. Yang menutup itu bukan saya. Kamu jangan macam-macam. Tidak ada siapa sebadanya, cuman kamu Ki. Jangan sok tahu, jangan sok jago kamu. Ya, selang begitu Ki golok macan itu mengancam. Kamu menuduh bukan. Kamu menuduh yang lain-lain. Jangan macam-macam kepada saya. Terus berantem sampai ke lama-kelamaan berantem sampai ke ngancam Ki golok macan. Nanti kamu rasakan macam-macam kepada saya. Tunggu malam sekarang, mati kamu, kata si golok macan. Setelah begitu pulang aja si gentong itu ke rumah. Pas pulang saya ingat, pasti ini si golok macan itu betul-betul bukan bicara biasa. Pasti malamnya ritual, pasti malamnya akan mengirim. Nah setelah begitu, betul malam itu seperti di luar si gentong itu seperti ada angsa di atas. Suara angsa dilihat tapi tidak ada. Dan kira-kira pukul 1 ada suara di rumah, dak, seperti ada batu jatuh ke atas rumah, tapi tidak ada apa-apa. Nah si gentong itu sudah hati-hati, si gentong itu sudah waspada, sebab tahu pasti ini ada kiriman, makanya belum tidur sebelum waktu jam pukul 2. Nah setelah begitu tunggu selang berapa jam menit ada ular. Setelah ada ular dan ada ulat di atas bantal. Nah ini gak salah lagi, ini pasti ini kelakuan si golok macan. Rasakan saya, kamu yang bikin masalah, kamu lagi yang mengirim macam-macam, menyantet saya. Nanti saya akan bunuh kamu, kata si gentong. Nah setelah begitu beres, di pagi hari malah si gentong itu tidur cuman 2 jam, sebab tidak tenang setelah berantem dengan Ki golok macan. Nah setelah begitu kebetulan di pagi hari banyak teman-teman tetangga Ki golok macan, teman-teman si gentong itu ngobrol-ngobrol sama teman-temannya. Kebetulan malam itu bagian ngeronda ya, di kampung pun ada ngeronda. Pas ngeronda sekitar jam 1, jam 12 ngobrol-ngobrol sama temannya, curhat masalah dengan Ki golok macan yang itu hidupnya hampir, kata orang mah, kata Sunda mah pi omongan, cari-cari masalah, mungkin untuk tumbal ilmu santetnya, mungkin untuk tumbal kekuatan ilmunya. Kan kalau santet itu semakin dipakai semakin kuat. Nah, kalau ilmu hitam itu semakin digunakan semakin kuat. Nah, dengan demikian ada ide si gentong teh. Sebab sama-sama bukan si gentong aja yang merasa dendam, yang merasa tersakiti dan merasa disakiti, malah pernah hampir kampung itu merasa hampir setiap kita berantem, setiap kita ada masalah dengan Ki golok macan, pasti ujung-ujung malamnya ada kiriman santet. Malah ada sampaikah mati, malah kealaman oleh bapak saya waktu dulu pernah masalah air.
malam-malam itu kejadian sekitar jam 12, yaitu seperti gentong, yaitu ada ular, ada ulat, dan ada seperti angsa. Kebetulan ayah saya sudah siap-siap membentengi diri dan keluarga. Alhamdulillah cuman muntah darah tapi selamat. Dan Ki Golok Macan itu memang orangnya hampir setiap orang itu ada berantem. Sebab seperti pimasalahan itu dibuat-buat oleh Ki Golok Macan itu. Kadang cuman masalah ayamnya masuk ke kebun orang lain, masuk ke padi orang lain itu yang disalahkan. Kambingnya masuk ke merusak kebun lain, orang lain disalahkan. Padahal Ki Golok Macan yang salah, tapi tidak mau disalahkan, mau menang sendiri. Nah, kembali lagi ke masalah si Gentong. Si Gentong itu berunding gimana caranya. Dulur-dulur, sahabat-sahabat, gimana caranya supaya itu bisa disingkirkan dari kampung ini, yaitu Ki Golok Macan itu. Sebab kalau terus menerus seperti begini, kasihan orang-orang kampung ini terasa tertekan dan terasa tidak nyaman. Kebetulan orang itu ada 7 orang pas merondain, sama-sama berpikir cari ide gimana caranya. Sebab kalau dibantai dengan golok, malah dipukul pakai batu, balok apapun tidak akan mati. Sebab pernah terjadi dibantai dengan kayu dan dipakai golok, hidup lagi. Sebab itu kesaktiannya lumayan tinggi. Kalau di kampung itu tidak ada bandingannya. Nah, setelah begitu beres, kebetulan ada salah satu ide, gimana Kang Gentong, kalau gini, nanti aja kalau kira-kira jam 1 malam, sebab jam 12 mungkin belum tidur, masih melaksanakan ritual. Kalau bisa tapi ini harus kerjasama. Gimana caranya? Kalau kita culik aja, culik gimana caranya? Iya, culik jam 12 malam, itu mah paling belum tidur, tapi jam 1 malam pasti sudah tidur. Sebab siangnya capek, sudah mencangkul. Yang 7 orang itu dikasih ide itu memang berpikir dulu, kalau diculik itu pasti berabenya kan pasti kalau ada yang lihat, kita yang dihukum, kita yang dipenjara. Ya kan itu pikir dulu, jangan kita langsung. Ya gimana, semuanya setuju ya, kompak. Yang 6 orang itu kompak setuju. Tadi kapan? Ya kalau bisa mah nanti malam, kata guru saya itu paling apesnya di malam Sabtu malam, bisa lah. Nah, setelah begitu, yang hasil musyawarah tadi itu di malam Sabtunya itu kebetulan berkumpul lagi, yaitu di rumah si Gentong. Salah seorang bertanya, Kang Gentong, gimana? Sudah siap? Atau sudah betul-betul kita diatur?
dengan rapi, siap. Nah, kompak semuanya siap. Setelah begitu disiapkan, begini Kang Gentong, kalau dibacok, kalau dipukul, kalau dipakai golok mah tidak akan mati. Tapi sekarang saya punya ide, udah aja bawa tambang, kita akan, kata Sunda dipangkek, kata kita akan brogol. Nanti setelah dibrogol, kita digusur di atas kerikil batu. Sebab katanya kalau di atas batu itu seapapun kuatnya nanti terasa sakitnya. Oh gitu? Iya, itu ide saya, kata guru saya dulu. Itu pasti mati, apalagi dipukul dengan batu kepalanya, kata sahabatnya si Gentong itu. Nah, itu bagus sekali. Kalau begitu ya siapkan aja besok, beli tambangnya yang panjang, yang cukup kuat. Singkat cerita, besoknya malam Sabtu. Di malam Sabtu itu sudah siap-siap berangkat, lumayan jauh dari rumah Ki Golok Macan itu, sekitar sejam. Pakai cempor, siapkan cempor. Si Gentong itu dengan teman-temannya sudah menyiapkan cempor untuk berangkat. Pakai sarung berangkat, maklum di kampung, bawa golok dan bawa tambang. Setelah nyampe jam 12:30, nah sekarang Kang Gentong, jangan dulu, kita harus rapi, lihat sekeliling, nanti ada orang atau ada apalah, dan mungkin masih belum tidur. Coba dengar, apakah sudah tidur atau belum. Coba lihat dari lubang dinding, sab dindingnya rumah Ki Golok Setan itu pakai bilik atau anyaman bambu. Kalau ke dalam itu kelihatan, kalau di luar, kalau lihat dari bolong kecil itu kelihatan ke dalam. Kebetulan sudah tidur lelap, kedengaran ngorok. Setelah begitu, Kang Gentong, itu sudah tidur, coba siap-siap. Yang 3 orang di luar, yang 4 orang ke dalam, siap-siap. Nah, kebetulan pintu itu cuma dipakai gembok, cuman tali. Sebab tidak seperti sekarang pakai kunci. Itu pintu itu pakai gembok, gampil lah. Kalau dibuka itu cuman dicongkel pakai golok, itu sudah langsung muka. Nah, setelah begitu siap-siap teman-teman, hati-hati, awas, itu melangkah jangan berisik. Setelah pelan-pelan, konsentrasi, hati-hati. Nah, setelah dekat, yang satu tangan pegang, yang kedua kakinya, yang ketiga kepalanya, awas jangan sampai bangun. Setelah begitu sekaligus dipegang rame-rame. Nah, setelah rame-rame dipegang, langsung tali itu dibelit-belit, badannya, kakinya, tangannya langsung dibelit-belit seperti membungkus atau mengikat karung erat-erat. Setelah begitu dibawa keluar pun tidak seperti biasa,
digotong itu mah digusur aja oleh 4 orang itu. Gusur, langsung digusur terus sampai ke buntang banting agar kita mati tanpa mengeluarkan darah, katanya begitu. Setelah begitu langsung dipukul-pukul pakai kayu, pakai batu. Hati-hati teman-teman, jangan sampai kamu mengeluarkan darah matinya. Sebab kalau mengeluarkan darah itu nanti ketahuan orang-orang. Ya, siap, katanya. Setelah begitu, terus dipukul-pukul, dibanting-banting. Teman-teman, gimana? Sudah mati belum? Coba pegang nadinya. Wah, ini masih hidup, masih berdenyut nadinya, napasnya ada. Waduh, gimana nih caranya? Saya sudah tidak habis pikir. Nanti ini kalau hidup lagi lebih ganas pasti, lebih galak lagi kalau hidup. Usahakan cari cara untuk sangkan si golok macam itu mati tanpa diketahui orang dan tanpa mengeluarkan darah. Nah sekarang coba gini aja lah, itu ada lagi tambang. Coba itu tenggorokannya ikat sampai ikat sekuat-kuatnya sampai ditarik. Kamu sebelah kiri, saya ini sebelah kanan. Tarik sekuat-kuatnya agar kita tertutup napasnya. Ditarik batok sekuat-kuatnya sampai ke keluar keringat dan sampai ke lemes. Nah, mati ya, mati pasti ya, mati ya, kata teman-temannya. Coba periksa dulu nadinya, masih ada. Wah, ini masih ada nih, napasnya masih hangat. Dan coba lihat itu, perutnya masih bergerak, masih bernapas. Waduh, gimana ini orang? Ilmu apa kamu yang kamu punya sampai kuat begini? Cari lagi cara, teman-teman. Gimana lah, teman-teman? Gimana sekarang? Masih punya ide ataukah punya cara dan punya akal? Kata si Gentong itu, siaplah semuanya, istirahat dulu, berpikir dulu dengan tenang. Gimana caranya ini sangkan mati? Hati-hati jangan sampai hidup lagi. Kalau hidup lebih galak, pasti kita yang terbunuh, menjadi balik arah ke kita. Ya begitu memang, saya berpikir, udah berpikir terus. Setelah ini tetap, nah jawaban si teman-teman, ada yang satu berpikir, ada yang satu jawaban teman-teman, ada yang satu mengacung. Kang Gentong, beginilah sekarang. Kan itu ada sungai. Coba sungai ini tunda dulu, simpan aja di pinggirnya. Kita membendung dulu sungai agar airnya dalam. Setelah begitu nanti kan kata guru saya, walaupun sekuat apapun ilmu, kalau dengan air itu pasti hancur, katanya guru saya begitu. Nah saya coba, ya teman-teman, kita coba, kita membendung dulu, buat lewi, di Sunda itu lewi, buat kolam dulu di sungai. Sudah kira-kira 2 meter dalamnya, dan pakai batu kita tenggelamkan sampai ke beberapa jam. Kata si teman-teman Kang Gentong itu, kata teman-teman semuanya itu kompak. Ya betul juga, pintar juga itu
berpikirnya itu benar ide bagus, nanti kita laksanakan, pasti ini berhasil, mati sih ya, mampus, kata teman-temannya. Nah, setelah beres membuat kolam ataukah bendungan di sungai, sekitar dalamnya selaput orang, kurang lebih 2 meter. Sesudah beres itu, rencana itu akan ditenggelamkan agar mati dengan air, tidak bernapas. Dan waktu brogolnya belum dibuka, sesudah beres bendungan itu langsung diangkat dan di bawahnya pakai batu agar tidak mengambang. Itu ide teman-temannya. Sekarang dicoba, langsung diangkat oleh 3 orang dengan hati-hati. Setelah nyampe ke bendungan itu, lalu ditenggelamkan dan disaksikan oleh teman-temannya yang 7 orang itu dengan teliti, terus melihat semuanya, fokus ke kolam itu, ke tempat waktu ditenggelamkan itu, golok macan itu. Nah, setelah begitu kurang lebih setengah jam, sambil keadaan malam, pakai obor, diangkat lagi oleh si teman-teman itu, teman-teman si Gentong itu. Coba Kang Gentong, angkat sekarang, mungkin sudah mati, hati-hati jangan sampai hidup lagi. Setelah begitu diangkat langsung ke pinggir sungai kan, untuk membuktikan apakah itu sudah mati atau belum. Kalau belum, maka yang teman-teman semuanya itu tidak akan tenang, sebab nanti akan balas dendam. Setelah dikepinggirkan, langsung diperiksa nadinya, napasnya, dan perutnya. Ternyata masih ada napasnya, masih nadinya jalan. Setelah begitu sampai ke geleng-geleng kepala teman-teman dan si Gentong itu. Waduh, gimana nih, orang sudah ditenggelamkan begitu lama, setengah jam, tapi masih hidup. Dengan cara apa lagi nih? Kebetulan berpikir lagi, sambil memikirkan, diam semuanya, apa yang kita lakukan lagi, sebab ini sudah 2 kali habis-habisan cari akal, masih tetap hidup. Nah, dengan demikian semuanya berpikir lagi sambil tidak ada yang bicara, dengan memikir apa selanjutnya. Nah, kebetulan teman-temannya ada lagi cara. Gimana Kang Gentong kalau begini? Menurut kakek saya dulu, kalau orang punya kekuatan apapun, coba dengan bambu kuning dan daun talas hitam. Lalu gimana kan itu? Ya, kalau bisa itu dipukul-pukul ke badannya, dan daun talas hitam itu langsung ditutup kemaluannya, langsung kita hantam alat kemaluannya sambil ditutup daun talas hitam. Kemana kita carinya itu bambu kuning itu? Kan di sini nggak ada. Ya, cari aja ikhtiar, jangan diam aja, dan cari sama daun talas hitamnya. Ya, kebetulan ingat salah satu teman, ya di sebelah kanan tadi waktu ngelewat ada itu talas hitam. Ya, coba cari, dan ada itu bambu kuning yang di sebelah kirinya dekat batu. Dan setelah begitu cari-cari, kebetulan
betul itu ada di sana. Lalu diambil bambu kuning 1 batang dan daun talas 3 lembar. Setelah begitu dengan erat-erat lalu diterlentangkan, langsung dibuka itu celananya dan langsung kita ditutupi oleh daun talas hitam. Daun talas hitam ditutup oleh daun talas hitam. Setelah begitu langsung dihantam dengan batu yang sebesar kepalan tangan, terus sampai ke oleh 7 orang, dan badannya pukul-pukul dengan bambu kuning. Setelah begitu diam, berhenti, memukul-mukul, periksa lagi, ternyata masih ada di leher nadinya, tapi jantungnya sudah berhenti dan napasnya hampir sudah tidak terasa. Nah, setelah begitu di kepalanya langsung dipukul sama batu, dihantam dan dipukul sama bambu kuning sampai kurang lebih memakan waktu 1 jam. Begitu diperiksa lagi, nadinya sudah tidak ada. Setelah begitu memastikan ini sudah mati, dan sudah pasti, sudah diperiksa, sudah ternyata mati. Yang 7 orang itu sama dengan Kang Gentong itu bergembira, hore hore, matilah kamu, mati kamu, saya senang, saya bebas, tidak ada yang takut. Nah, sekarang setelah begitu yang mayat di pinggir sungai itu langsung diangkat, langsung dipakai batu, pakai agar berat, langsung dimasukkan ke luwi yang tadi, yang sebelum dihantam oleh batu. Setelah begitu memang ditunggu sampai 2 jam 3 jam, diangkat lagi itu untuk memastikan mati. Kenyataan itu setelah itu sudah dipastikan mati yang 7 orang itu, lalu pulang. Nah, setelah begitu langsung pulang dan malah sampai ke orang-orang tidak tahu diculik dan dibunuh. Setelah begitu, setelah tahu orang kampung, Ki Golok Macan sudah lama tidak ada, itu merasa nyaman, merasa tenang, dan merasa bebas sampai ke syukuran. Kalau di kampung itu numpang syukuran, sebab Ki Golok Macan sudah tidak ada, tidak tahu kemana. Padahal itu semuanya teman-temannya si Kang Gentong itu. Setelah begitu, makanya sungai itu sekarang menjadi sungai angker. Sampai sekarang setiap orang renang di sana pasti setiap tahun ada yang tenggelam. Nah, itulah cerita dukun santet yang kejam dan sadis. Sekian saja, mudah-mudahan untuk gambaran kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.